Justru selama masa pandemi ini kita bisa melihat berjalannya ekosistem inovasi di Indonesia yang biasanya sering mandek atau berhenti di level prototype, tetapi di dalam masa pandemi ini selain mereka banyak menghasilkan produk-produk atau inovasi yang baru yang belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya, dan yang lebih baik lagi adalah pihak industri baik swasta maupun BUMN langsung menyerap hasil riset atau prototipe tersebut menjadi produksi yang sifatnya massal. Dan ini tidak terbatas hanya Pak Bambang? alat deteksi dan diagnosis, ya. Alat Oke, boleh dilanjut, dan diagnosis. Pak? Halo? Iya, ya. Boleh dilanjut, Pak. Ya, untuk kita sudah mengembangkan alat deteksi dan diagnosis seperti rapid test, baik antibody, dan belakangan kita juga mengembangkan rapid test yang berbasis antigen, bahkan juga ada alat deteksi menggunakan hembusan nafas. Demikian juga PCR test kit yang saat ini sudah sampai 1,5 juta unit per bulan produksinya. Demikian juga untuk ventilator yang berbagai jenis sudah bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Dan di luar itu kita juga selain vaksin mengembangkan imunomodulator, jadi semacam suplemen yang spesifik COVID-19 dengan bahan herbal. Ya, saat ini beberapa masih menunggu hasil uji klinis atau izin dari BPOM. Jadi itu kira-kira geliat yang terjadi dan boleh dikatakan semua effort dalam hal riset dan inovasi diarahkan kepada COVID-19 dan sudah begitu banyak produk yang dihasilkan. Tidak hanya seperti yang saya sebutkan tadi, juga termasuk alat-alat yang bersifat menunjang nantinya cara hidup kita yang harus mengikuti disiplin protokol kesehatan COVID-19. Pak Bambang, kalau kita lihat Kemenristek BRIN ini juga membentuk konsorsium riset inovasi. Kalau kita lihat selama pandemi COVID-19, siapa saja sih yang terlibat dalam konsorsium ini? Ya, intinya konsorsium ini mencoba menyatukan yang namanya triple helix, ya. Triple helix ini terdiri dari pemerintah, kemudian sisi peneliti dan akademisi, demikian juga industri dan dunia usaha. Nah, kenapa ketiga pihak ini harus berada dalam satu wadah konsorsium tersebut? Karena selama ini kalau kita bicara hilirisasi hasil riset menjadi inovasi, triple helix-nya ini belum jalan, terutama hubungan antara dunia penelitian dengan industri. Ya, masih ada gap, masih ada mismatch di antara keduanya. Karena itu pemerintah harus terlibat untuk kemudian memfasilitasi komunikasi antara mereka. Nah, dengan adanya konsorsium, alhamdulillah hanya dalam waktu 3 bulan, ya, triple helix untuk penanganan COVID-19 ini bisa berjalan lebih baik. Dan seperti saya katakan tadi, begitu ada hasil prototype, ya, atau produk inovasi yang sudah mendapatkan izin edar, baik dari Kemenkes, dari BPOM, maka kemudian industri langsung menyerap produk tersebut dan memproduksinya dalam jumlah massal.